Ya, halo. Selamat pagi ya anak-anak di rumah ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Dewi ya. Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita sudah membahas depresiasi metode jam jasa. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi membahas depresiasi untuk metode yang ketiga, yaitu metode hasil produksi. Nah, pengertiannya apa itu ya? Nah, metode ini itu didasarkan pada anggapan bahwa aktiva tersebut didasarkan pada produk yang dihasilkan. Nah, dengan metode ini dapat dihitung dengan dasar satuan hasil produksi. Adapun rumusnya adalah depresiasi itu sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran hasil produksi. Nah, gampang ya. HP atau harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran hasil produksi. Nah, supaya kalian lebih memahami, jadi Ibu akan jelaskan dengan contoh soal ya. Di sini ada contoh soal mesin dengan harga perolehan 10 juta. Taksiran nilai sisa atau residu 2 juta dan ditaksir mampu berproduksi sebanyak 80.000 unit. Dengan asumsi jika aktiva tersebut mampu berproduksi pada tahun pertama adalah 30.000 unit, tahun kedua 25.000 unit, dan tahun ketiga 15.000 unit, tahun keempat terakhir yaitu 10.000 unit. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai depresiasi per unit? Seperti yang rumus tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Jadi depresiasinya adalah harga perolehan. Ini adalah harga perolehan ya, sebesar 10 juta dikurangi nilai sisa. Nilai sisa atau nilai residu adalah 2 juta dibagi dengan total jumlah produksi, yaitu 80.000 unit. Jadi hasilnya 10 juta dulu dikurangi 2 juta, hasilnya berapa? Ayo. Iya betul, 8 juta dibagi dengan 80.000 unit, dibagi 80.000. Ya betul, hasilnya adalah Rp100 per unit. Jadi setiap unit dari produksi itu depresiasinya sebesar 100. Nah, untuk lebih mempermudah, kita akan buatkan tabel depresiasi per tahun dengan metode hasil produksi. Ya, lihat di sini ya. Jadi tahun pertama itu adalah 30.000 unit dikalikan dengan Rp100, hasilnya debit depresiasi 3 juta, kredit akumulasi depresiasi 3 juta, dan total akumulasi depresiasi 3 juta. Maka nilai bukunya adalah 10 juta dikurangi 3 juta, jadi hasilnya adalah 7 juta. Nah, di tahun kedua hasil produksinya adalah 25.000. Ya, ini dapat dari mana Bu? Dari soal ya. Jadi tinggal dikalikan dengan ininya, depresiasi per unit yaitu 100, maka mendapatkan hasil 2.500.000 debit dan kredit akumulasi depresiasi 2.500.000. Jadi total akumulasi depresiasinya adalah 5.500.000 didapat dari 3 juta ditambah dengan 2.500.000. Nah, untuk nilai bukunya itu 10 juta dikurangi 5.500.000. Jadi dapat hasil 4.500.000. Ya, paham ya? Oke, Ibu lanjut ya. Untuk yang tahun ketiga itu hasil produksinya adalah 15.000. Jadi 15.000 dikalikan dengan 100, maka mendapat hasil debit depresiasi 1.500.000 dan kredit akumulasi depresiasi 1.500.000. Jadi total akumulasi depresiasinya adalah yang tahun kedua tadi 5.500.000 ditambah dengan 1.500.000, dapat hasil 7 juta. Maka nilai buku aktivanya adalah 10 juta dikurangi 7 juta, jadi dapat hasil 3 juta. Nah, gampang ya. Udah paham kan dapat angkanya dari mana? Lanjut, di tahun keempat itu ada hasil produksi 10.000. Jadi dikalikan dengan depresiasi per unit Rp100, dapat hasil debit depresiasi 1 juta, kredit akumulasi depresiasi 1 juta, dan total akumulasi depresiasi sebesar 8 juta dapat dari 7 juta ditambah dengan 1 juta. Nah, nilai buku aktifannya adalah
10 juta dikurangi dengan 8 juta. Jadi nilai bukunya adalah 2 juta. Ya. Nah, jadi total depresiasi selama 4 tahun itu adalah 8 juta. Begitu pula juga dengan akumulasi depresiasinya, totalnya adalah 8 juta. Nah, kalau dibuatkan tabel seperti ini, jadi kalian mudah untuk memahaminya. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal. Bagaimana jurnal yang dibuat? Jadi sama aja ya. Kalau sudah penyusutan, berarti akun yang mempengaruhi adalah yang di debit, beban penyusutannya di debit bertambah taruh di debit, lalu akumulasi penyusutannya bertambah taruh di kredit. Hanya angkanya kita ambil dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, kita mulai dari tahun pertama itu 3 juta ya. Kita lihat, iya, tahun pertama ini ya 3 juta. Jadi penyusutannya adalah beban penyusutan mesin bertambah di debit 3 juta, akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit sebesar 3 juta. Tahun kedua, nah ini tahun kedua 2.500.000, maka beban penyusutannya bertambah di debit 2.500.000, lalu akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit 2.500.000. Nah, tahun ketiga itu adalah 1.500.000 ya. Maka beban penyusutan mesin bertambah di debit 1.500.000, akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit 1.500.000. Nah, tahun keempat yang terakhir 1 juta ini ya angkanya ya, nih 1 juta. Ini sudah isi sebenarnya debit depresiasi, kredit akumulasi depresiasi. Jadi beban penyusutan mesin bertambah di debit 1 juta, akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit sebesar 1 juta. Oke, paham ya? Mudah bukan? Nah, jadi untuk metode hasil produksi, cara kita gunakan adalah kalian harus mencari dulu depresiasi per unit produksinya dengan rumus harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan total jumlah produksi. Jadi nanti ketemu berapa depresiasi per unitnya ya. Nah, lalu setiap tahunnya sudah diketahui berapa jumlah produksi yang bisa diproduksi, maka dikalikan itu saja dengan depresiasi per unit. Nah, mudah bukan? Nah, untuk jurnalnya sama, beban penyusutannya bertambah taruh di debit, akumulasi penyusutan bertambah di kredit. Jadi angkanya bisa lihat di tabel produksi yang sudah dibuat ya, tabel depresiasi yang sudah dibuat. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Ingat tetap jaga kesehatan ya nak, dan tetap selalu semangat untuk belajar daring. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.